bagus. Adik-adik, masih ingatkah kalian tentang pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat? Yuk kita ingat kembali ya tentang pecahan setengah. Nah, coba adik-adik masih ingat ya, satu benda yang utuh jika dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, maka masing-masing bagian ini disebut dengan setengah. Tapi kalau dibagi dua tapi tidak sama besar, ini bukan setengah. Lalu adik-adik, setengah itu dilambangkan seperti apa? Nah, setengah itu lambangnya 1/2 atau dibaca setengah atau 1/2. Berikutnya adik-adik, nah di sini ada puding ya. Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Maka masing-masing bagian itu nilainya adalah 1/3. Nah 1/3 itu jika dituliskan itu menjadi seperti ini, 1/3. Garis ini dibaca per ya. Jadi ini dibaca 1/3 atau 1/3 seperti itu. Masih ingat ya, di pembelajaran subtema 1 dan subtema 2 sudah kita bahas. Nah setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga itu menikmati kue. Ibu menyiapkan kue martabak. Nah, ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, di sini kuenya dibagi menjadi 4 sama besar. Maka masing-masing kue itu 1/4 bagian ya. 1/4 bagian karena kue ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah adik-adik, suatu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing benda itu akan dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4. Nah kalau ditulis seperti ini, 1/4, dibacanya 1/4 atau 1/4. Nah sekarang Kak Citra punya gambar ini nih adik-adik. Sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama besar. Ini dibagi menjadi berapa bagian yang sama besar? Ya, dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian itu bertanda X ini, bertanda silang, menyatakan pecahan berapa adik-adik. Karena yang diberi tanda X atau silang hanya 1 dari 2 kue yang ada, maka yang bertanda X ini dinyatakan dengan pecahan 1/2. Seperti itu adik-adik. Lalu kita lihat gambar berikutnya, ada biskuit nih adik-adik atau kue lagi. Banyak kue ada berapa adik-adik? Ya, banyak kuenya ada 2. Lalu satu kue yang bertanda X itu menyatakan pecahan berapa? Yang bertanda X itu hanya 1 dari 2 kue yang ada. Berarti kue ini bisa dinyatakan dengan pecahan 1/2. Kita lihat gambar berikutnya, ada puding dibagi menjadi 3 nih ya. Sebuah kue dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan. Karena yang bertanda X itu hanya 1 dari 3 bagian yang ada, maka yang bertanda X ini dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1 bagian dari 3 bagian yang ada. Lalu ada gambar kue lagi adik-adik. Nah banyak kue itu ada berapa adik-adik? Ya, ada 3 juga. Satu kue itu bertanda X, maka menyatakan pecahan berapa? Yang bertanda X hanya 1, berarti dari 3 bagian yang ada bisa dinyatakan dengan pecahan 1/3. Mudah sekali ya adik-adik ya. Kita lihat nih soal berikutnya. Sebuah kue dibagi menjadi berapa bagian ini adik-adik? Ya, dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Satu bagian itu bertanda X, menyatakan pecahan. Nah, karena hanya ada 1 bagian yang bertanda X dari 4 bagian yang ada, maka di sini menyatakan pecahan 1/4. Gambar berikutnya, banyak kue ada berapa? Ya, di sini banyak kuenya ada
4. Lalu satu kue diberi tanda X, maka menyatakan pecahan berapa? Yang diberi tanda X hanya 1 dari 4 bagian yang ada, maka pecahannya itu 1/4. Nah, adik-adik di sini coba nyatakan dengan pecahan banyaknya roti yang dimakan tikus atau kucing. Nah, yang pertama yang dimakan tikus itu yang bertanda silang ini hanya 1 dari 3 bagian yang ada. Kalau dinyatakan dalam pecahan, roti yang dimakan tikus ini hanya 1/3 bagian. Lalu kue yang dimakan kucing itu hanya 1 dari 2 bagian yang ada, maka bisa dinyatakan dalam pecahan setengah atau 1/2. Lalu kucing memakan 1 bagian dari 4 bagian kue yang ada, maka 1 bagian yang dimakan kucing ini nilainya adalah 1/4. Lalu tikus memakan 1 biskuit dari 4 biskuit yang ada, maka 1 biskuit yang dimakan oleh tikus ini nilainya adalah 1/4 bagian, karena yang dimakan hanya 1 dari 4 biskuit atau kue yang ada. Kita lihat di sini kue atau biskuit yang dimakan oleh kucing hanya ada 1 dari 2 bagian yang ada, maka 1 bagian yang bertanda X ini nilainya adalah setengah atau 1/2.